Film pendek musim 2020 yang dibintangi oleh Yayan Febrianto sebagai Yayan dan Tara Ulfa sebagai Tara merupakan film yang saya tonton. Ada beberapa faktor yang menyebabkan film ini bisa mencapai jumlah penonton yang terbilang cukup tinggi. Yang pertama tentu dari ketokohan aktor utama dalam memerankan karakter seorang muslim yang soleh yang sangat mengesankan dan sangat natural dalam film tersebut. Untuk masalah penggarapan, saya pikir ini merupakan penggarapan film yang sangat simpel, namun tetap menggambarkan cerita dengan baik, serius, dan memberikan sudut pandang yang jelas serta detail. Hal ini dapat dilihat dari penataan kamera, penataan adegan, hingga penetapan tempat yang dipersiapkan dengan tempat yang begitu pas dan relatable sebagai seorang mahasiswa maupun mahasiswi. Saya begitu menikmati bagaimana suasana pantai atau film ini menggambarkan suasana pantai ketika Yayan berjualan dan berinteraksi di sana. Suasana itu dibuat dengan keadaan semirip mungkin sebagai seorang penjual layang-layang. Bukan hanya lokasi pantai, tempat-tempat seperti parkiran dan tempat lainnya sangat kompak serta sangat tampak realistis dan dibuat senatural mungkin. Akting Yayan dalam film ini sangat pas serta natural dan juga jarang ditemukan di dunia maya, terlebih lagi di dunia internet yang tentunya menjadikan daya tarik bagi para penonton YouTube. Maka tak heran apabila film ini mendapatkan predikat sebagai Best Sutradara pada Balikpapan Festival tahun 2020. Yayan di sini memerankan sebagai seorang muslim yang senantiasa memegang prinsip Islam di tengah perkembangan zaman dan perubahan zaman. Yayan juga diceritakan sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang penjual layang-layang. Kalau saya perhatikan, layang-layang yang dijual oleh Yayan merupakan layang-layang pada umumnya yang dibanderol sekitar Rp10.000 di tempat pariwisata. Sehingga dianggap wajar bila Yayan hidup sebagai seorang muslim yang memiliki gaya hidup yang dewasa dan juga sederhana. Kalau dalam ukuran saya sendiri, pendapatan Yayan dalam menjual layang-layang tergolong pendapatan ekonomi yang sederhana. Bila kita lihat secara seksama, misalkan berhasil menjual 10 layangan dan mendapatkan keuntungan 70.000, maka pendapatan yang diraih oleh Yayan tergolong pendapatan yang sedang. Namun bila Yayan berhasil menjual jauh lebih dari itu, maka pendapatannya bisa dibilang tinggi. Ya begitulah dari sisi bisnis dalam realitas kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, untuk Ulfa atau Tara memerankan tokoh sebagai seorang mahasiswi Islam biasa yang mandiri dan tidak banyak berbicara dengan lelaki non-muhrim. Dia juga diceritakan sebagai mahasiswi yang cukup mandiri. Hal ini bisa dilihat dari kebiasaan dia dalam berangkat ke kampus dengan membawa motor sendiri. Bila ada yang bertanya kepada saya apakah taraf mandiri itu hanya dapat dilihat dari kebiasaan seorang wanita berkendara sendiri, termasuk logis atau tidak, tentu jawaban saya adalah tidak. Namun saya berusaha memandang film secara utuh, serta tidak ada campur tangan film lain maupun paradigma-paradigma lainnya. Di film ini juga jelas tidak membenarkan atau tidak mendukung bahwa lelaki dan perempuan non-muhrim bisa leluasa berkomunikasi secara bebas, kendati dapat memberikan happy ending dan dapat memberikan soft conflict di dalam batin. Film ini tetap memberikan point of view sebagai manusia yang tetap mempertahankan prinsip di tengah perubahan zaman yang begitu kencang. Dalam film ini juga Yayan digambarkan sebagai seorang mahasiswi yang penyayang dan senang membaca buku. Hal ini dapat dilihat dari interaksi Yayan dengan anak kecil ketika menjual layang-layang dan memberikan diskon sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Sungguh jarang saya lihat di tempat pariwisata apabila ada pedagang yang memberikan diskon untuk menjual mainan ataupun menjual souvenir-souvenir lainnya. Karena biasanya di tempat pariwisata harga dibanderol jauh lebih tinggi dibandingkan yang biasanya. Selanjutnya, sebagai film dakwah yang membawakan pesan-pesan keislaman yang begitu kuat, film ini juga masih memberikan unsur komedi dengan keluguan anak tersebut ketika berbohong kepada Yayan mengenai harga jual layang-layang. Yang ini lah. Yang ini 10.000. Wih, mahal ya. Di sebelah aja 5.000.
Dalam akhir adegan film ini juga penonton dibuat terkejut dengan keputusan dari kakak Tara yang menawarkan keputusan yang begitu penting kepada Yayan, yakni ta'aruf. Bukan hanya itu saja, film ini juga menggambarkan bahwa Yayan merupakan seorang yang sangat religius dan sangat mandiri, namun masih bisa menghargai berbagai banyak orang. Saya pikir-pikir dulu ya, Mas. Dalam hal ini juga untuk kekuatan atau penggambaran karakter Yayan dapat dilihat ketika Yayan membuka kitab untuk mendalami bab soal pernikahan. Selayaknya film dakwah klasik pada umumnya, film ini memberikan contoh buruk dan contoh baik dalam ceritanya. Uniknya dalam film ini contoh yang kurang baik diberikan pada dua sisi sekaligus dan bukan hanya pada satu sisi. Dua sisi tersebut tergambarkan oleh seorang pemuda yang memang jelas-jelas terlihat salah dan terlihat tidak mempunyai prinsip dalam menjaga pandangan. Di sisi lain, untuk contoh buruk lainnya digambarkan oleh teman Yayan yang memiliki pandangan atau pemahaman prinsip Islam yang kuat. Hanya saja cara penyampaiannya dalam berdakwah masih perlu diperbaiki. Sebagai film pendek yang tidak memiliki tim yang besar, film ini memiliki job desk yang cukup akurat dan juga tertata dengan rapih. Salah satu job desk yang terlihat biasa saja namun memiliki peran yang tak kalah penting ialah sebagai operator drone. Pemberian shoot pantai yang mengudara memberikan kesan kalau film ini atau film pendek ini memang benar sungguh-sungguh dalam membuat film dan menyajikan cerita dengan baik serta dengan detail. Mungkin sekian dari saya terkait hasil review film Muslim 2020. Kesimpulan saya terhadap film ini ialah film ini memiliki cerita klasik dakwah yang sederhana namun pas dan didesain dengan gaya pembawaan anak muda zaman sekarang. Bukan hanya memiliki unsur dakwah yang dibawakan oleh cerita-cerita dakwah lainnya, film ini memiliki latar belakang masalah yang mungkin kurang lebih sama dengan kehidupan para penontonnya.